reaction kepada video asal dari jagat militer. Sama-sama kita saksikan kandungan video tersedia. Tak pedulikan harga dirinya, Eropa terpaksa membeli gas Rusia dengan mata uang rubel sebab terdesak keadaan. Beberapa negara juga telah setuju untuk beralih ke pembayaran seperti itu, kata Wakil Perdana Menteri Alexander Novak di saluran TV Rusia 24 seperti diberitakan RIA Novosti. Dia mencatat bahwa sekarang konsumen Eropa sedang mempelajari masalah membayar gas dalam rubel. Kami mendengar pernyataan yang berbeda, ada yang sudah setuju dengan pendekatan ini, ada negara yang sedang belajar, tapi saya yakin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditentukan Presiden, seperti yang ditentukan oleh keputusan dan juga keputusan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Isu utama video ini berkisar tindakan Rusia menggantung penggunaan dolar Amerika Syarikat dalam dagangan minyak dan gasnya. Dan menyatakan harapan bahwa semua negara yang tidak bersahabat akan beralih ke mekanisme pembayaran baru. Setelah dimulainya operasi khusus militer Rusia untuk demilitarisasi dan juga denazifikasi Ukraina, Barat meningkatkan tekanan sanksi terhadap Moskow, di mana langkah-langkah pembatasan diarahkan terutama terhadap sektor perbankan dan juga pasokan produk-produk teknologi tinggi. Banyak negara telah mengumumkan pembekuan aset Rusia dan seruan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi Rusia semakin keras di Eropa. Sebagai tanggapan, Rusia juga membatasi penarikan modal dan juga penjualan sekuritas Rusia oleh rekanan asing. Selain itu, Presiden Vladimir Putin menandatangani dekret tentang transisi ke rubel dan juga pembayaran gas untuk negara-negara yang tidak bersahabat. Prosedur pelayanan dan juga penyelesaian menetapkan bahwa Gazprom Bank akan kedua-dua pihak mengalami kerugian. Untuk pembeli asing. Pembeli akan dapat mentransfer mata uang yang ditentukan dalam kontrak pasokan gas ke akun pertama. Bank akan menjualnya ke bursa Moskow, setelah itu akan membayar pemasok. Kesiapan untuk beralih ke pemukiman dan rubel diumumkan khususnya oleh Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban. Seperti yang dijelaskan Putin, jika negara-negara yang tidak bersahabat tidak membayar gas dalam rubel, Rusia akan menganggap ini sebagai default pada kontrak. Di tengah kebuntuan gas, Rusia dan Eropa sama-sama kalah. Eropa dan Rusia juga akan sama-sama mengalami kerugian besar jika Presiden Vladimir Putin menindaklanjuti ancaman untuk memotong pasokan gas ke negara-negara yang dinilainya tak bersahabat, kecuali mereka membayar dalam rubel. Bahkan pada puncak Perang Dingin, Moskow tidak pernah memotong gas ke Eropa. Putin juga menandatangani dekret yang memerintahkan pembeli asing untuk membayar dalam rubel, bukan euro, mulai 1 April. Jika tidak, Rusia akan menyetop pengiriman gas. Negara anggota Uni Eropa juga menolak ultimatum tersebut. Pada hari Jumat, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan itu tidak akan mempengaruhi pemukiman sampai akhir bulan ini. Meskipun ancaman kekurangan datang setelah permintaan puncak musim dingin Eropa juga masih memiliki banyak kerugian ketika bisnis dan juga rumah tangganya sudah terhuyung-huyung akibat rekor harga energi. Sementara Moskow dapat memotong salah satu sumber pendapatan utamanya. Rusia mengekspor sekitar 155 miliar meter kubik gas atau BCM ke Eropa tahun lalu. Rusia juga menyediakan lebih dari sepertiga pasokan gas Eropa. Tanpa itu, Eropa harus membeli lebih banyak gas di pasar spot di mana harga juga sudah di sekitar 500% lebih tinggi dari tahun lalu. Jerman dan Australia, keduanya juga sangat bergantung pada gas Rusia. Keduanya juga telah mengaktifkan rencana darurat yang mencakup penjatahan jika perlu. Negara-negara Eropa lainnya juga memiliki rencana serupa, di mana pasokan baik pembeli dan juga Gazprom Bank akan menghadapi kerugian sebagai akibatnya. Demikian kata Dmitry Polyov, analis di Pialang Loko Invest yang berbasis di Moskow. Negara-negara Eropa juga harus bersaing dengan Asia untuk menarik tambahan gas alam cair atau LNG di Qatar atau Amerika Serikat. Bahkan negara Eropa harus bersaing di antara mereka sendiri untuk pasokan pipa alternatif dari tempat-tempat seperti Norwegia dan Aljazair. Eksportir LNG AS juga telah muncul sebagai pemenang besar dari krisis pasokan Eropa. Sementara Norwegia juga diuntungkan. Yunani mengatakan pada Jumat masalah pasokan gas Rusia dapat diatasi jika tersedia cukup banyak gas di pasar dunia. Pekan lalu, Amerika Serikat mengatakan akan bekerja untuk memasok 15 BCM LNG ke Uni Eropa tahun ini. Akan tetapi, hal ini tidak akan sepenuhnya menggantikan apa yang dikirim Rusia ke Eropa melalui pipa. Selain mencoba untuk mendapatkan lebih banyak di pasar global yang sudah membentang, beberapa negara Eropa juga mengatakan mereka harus menggunakan lebih banyak batu bara. Dan ini berpotensi memperpanjang umur membangkit nuklir dan juga meningkatkan output energi terbarukan. Gangguan aliran gas alam Rusia menuju Eropa tetap menjadi resiko. Eropa menjadi lebih banyak pilihan untuk pasokan alternatif dan dengan permintaan musiman yang rendah untuk beberapa bulan mendatang, tidak ada resiko kehabisan pasokan tahun ini, kata Robert Rucker. Tetapi resiko itu akan meningkat menjelang bulan-bulan musim dingin ketika permintaan gas biasanya meningkat.
Gas di penyimpanan Eropa mungkin cukup untuk musim semi dan musim panas tanpa pembatasan permintaan. Akan tetapi Eropa juga akan mengambil resiko memasuki musim dingin dengan hanya sekitar 10% gas yang tersimpan pada akhir Oktober tanpa beberapa tindakan konservasi energi, kata Katerina Filipenko, analis utama di Wood Mackenzie. Untuk menarik lebih banyak LNG dari tempat lain, harga gas grosir Eropa harus tetap lebih tinggi dari harga patokan LNG Asia. Harga gas yang meroket juga telah merugikan konsumen dan industri. Pemerintah juga telah menghabiskan miliaran euro untuk langkah-langkah perlindungan. Kami juga harus menyadari bahwa perusahaan yang telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan Gazprom menerima gas dengan harga yang jauh lebih rendah daripada yang harus dibayarkan di pasar LNG. Jadi akan ada dampak pada harga energi, kata Komisaris Energi Uni Eropa Kadri Simpson. Sanksi nggak mempan, daftar perusahaan masih beli minyak Rusia. Serangan ke Ukraina berbuntut sanksi bagi Rusia. Australia, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat juga telah memberlakukan larangan langsung di atas pembelian minyak. Namun Uni Eropa yang kabarnya juga akan mengharamkan minyak dari Rusia terbelah. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa gagal menyepakati sanksi impor gas minyak Rusia. Ini bukan tanpa alasan. Masing-masing menyumbang 41% dan 27% dari total impor komoditas energi di Uni Eropa. Asal tahu saja, pada 2019, tingkat ketergantungan Uni Eropa terhadap impor energi sebesar 61%. Ketergantungan paling besar Uni Eropa soal energi adalah ke Rusia untuk impor minyak mentah, gas alam, dan bahan bakar padat. Jerman dan Belanda, pengguna utama minyak mentah Rusia, berpendapat bahwa Uni Eropa tidak dapat mengurangi ketergantungannya pada pasokan Rusia yang semalam. Hungaria juga menentang larangan impor energi Rusia. Beberapa kilang yang berada di Eropa Timur dan juga Jerman hampir sepenuhnya bergantung pada pasokan minyak mentah Rusia. Rata-rata disalurkan melalui jaringan pipa. Sementara Bulgaria mengatakan akan mencari pengecualian jika larangan itu disetujui, dan hal sama juga dilakukan anggota lain yang menghindari minyak mentah Rusia secara sukarela untuk menjaga reputasi atau kabur dari kesulitan hukum, meski peringatan potensi kekurangan pasokan ada. Kepala eksekutif dari 3 pedagang energi terbesar, Vitol Gunvor dan juga Trafigura, mengatakan perusahaan mereka telah memberhentikan pembelian spot minyak Rusia, tetapi tetap menjalankan kontrak jangka panjang yang sudah ada. Trafigura memperkirakan akan kehilangan minyak mentah dan produk Rusia sebesar 2 juta hingga 2,5 juta barel per hari. Sedangkan Vitol dan Gunvor mengatakan penurunan itu sulit untuk dihitung, tetapi mereka memperkirakan kekurangannya tidak akan melebihi 3 juta barel per hari. Pekan lalu, data awal menunjukkan bahwa impor minyak mentah Rusia turun sekitar 0,5 juta barel per hari. Jumlah tersebut dapat melebar menjadi 1,5 juta hingga 2 juta barel per hari dan minggu depan. Rystad Energi mengatakan pada hari Senin bahwa keberangkatan kargo minyak mentah dan juga pelabuhan barat utama Rusia turun 1,5 juta barel per hari, di mana sejak serangan yang dilakukan ke Ukraina, kemudian sejak 12 Maret tidak ada laporan keberangkatan, di mana di luar Uni Eropa sebenarnya pembelian masih dilakukan sejumlah negara. China dan India yang telah menolak untuk mengkritik serangan Rusia ke Ukraina terus membeli minyak negara beruang merah itu. Kilang Bulgaria yang dimiliki oleh Lukoil LKOH DHMM Rusia memiliki porsi minyak mentah Rusia mencapai sekitar 60% dari total asupannya, di mana perusahaan ini terus menyuling minyak mentah Rusia. Minyak mentah Rusia juga terus menyumbang sekitar 14% dari asupan di kilang terbesar Jerman, Miro, dan yang 24% dimiliki oleh Rosneft. Kilang Jerman 54% dimiliki oleh Rosneft menerima minyak mentah dari Rusia melalui pipa Zurba. Apakah kesudahan isu ini? Apakah kesannya kepada ekonomi dunia? Mungkinkah akan berulang kembali era Cold War? Rusia dan Amerika saling mencari sekutu bagi mengukuhkan pengaruh mereka di peringkat antarabangsa.